Kemarin kita sudah sampai di ini ya, terakhir kita ya, pengatur Zener. Benar nggak? Ya, Pak. Ya. Nah, itu adalah apa namanya, dioda khusus pertama ya, Zener. Supaya dia regulator ya, dimana supaya jika terjadi kenaikan tegangan pada input, beban kita tegangannya relatif sama. Nah, itu dia. Besar tegangan Zenernya. Nanti ada lagi itu sebenarnya pakai IC-nya ya. IC-nya dia bisa ada dua itu plus minus tegangannya. 78 depannya, 7805 berarti 5, 7812 berarti 28. Kalau minusnya 7812 berarti minus 12 gitu ya. Mirip dengan ini, cuman dia ada yang untuk minus ya. Nah, sekarang kita masuk ke optoelektronika. Kalau yang dioda silikon, dioda Zener, itu jika ada tegangan, jika dia melewati tegangan threshold atau tegangan Zenernya, maka akan ada arus yang mengalir. Ada itu. Kemudian di optoelektronika, nanti setelah ada arusnya, ya, dengan arus tertentu tentunya ya, dengan arus tertentu, maka akan ada cahaya. Ini adalah LED. Sama. Di LED itu hasilnya setelah ada arus, dia akan menghasilkan cahaya. Nah, LED ini gunanya adalah untuk display, untuk penerangan, gitu ya, untuk indikator. Nah, itu gunanya ya. Jadi dia tidak hanya tidak fungsinya tidak seperti dioda silikon atau germanium atau Zener, gitu ya. Jadi dia dibuat dari pencampuran ya. Kalau silikon dan Zener kan dia dibuat dari bahan semikonduktor yang buram ya, karena kita nggak memerlukan cahayanya. Maka di sini dia dibuat dari unsur-unsur gallium, arsenik, fosfor ya, sehingga dia akan menghasilkan nanti itu adalah cahaya tampak. Nah, nanti ada yang cahaya tidak tampak ya, tidak tampak oleh mata kita gitu ya. Sebut infrared nanti contohnya. Cahaya tampak seperti merah, hijau, kuning, biru, jingga ya, infrared, cahaya itu tampak. Nah, jika kita menggunakan LED ini, kita untuk lampu memangnya ya, atau untuk layar komputer, itu dia akan irit daya ya. Nah, dia arusnya kecil. Dan umurnya juga panjang. Karena kemudian aktifnya ya, langsung dia dinyalakan, langsung nyala gitu ya. Tidak menunggu waktu. Tetapi dia tingkat cahayanya itu dibandingkan dengan lampu pijar, pasti dia akan lebih ini sedikit ya, dengan jarak yang cukup jauh ya. Kemudian dia bisa warna-warna. Nah, ini warna ini bukan tutup LED-nya ya. LED itu kan semacam bolam atau lampu ya. Jadi bukan tutupnya, tetapi emang warna yang dihasilkan oleh LED itu sendiri. Jadi dia tutupnya ada putih bening gitu ya. Jadi kalau dikasih tegangan, dia akan berwarna beda-beda. Ada yang merah, hijau, kuning. Nah, perbedaan itu dia juga membutuhkan arus yang berbeda nanti. Tidak sama ya, pokoknya hijau, biru itu akan berbeda. Merah ini memerlukan arus yang berbeda besarnya supaya dia nyala. Kemudian dia juga sama dengan dia biasa, ada daerah breakdown-nya. Itu daerah breakdown itu adalah daerah yang tidak boleh dilewati, rusak nanti diodanya, putus istilahnya ya. Maka kalau arusnya makin besar, tentu cahayanya nanti akan makin terang. Tetapi tidak bisa arusnya kita tambahkan terus, karena nanti ada batas ya. Karena nanti daerah tersoknya terlewati, daerah breakdown-nya terlewati, maka dia akan putus. Makanya di depannya itu nanti ada pembatas arus, tahanan SAN-nya ya, atau tahanan pembatas. Jadi dia banyak digunakannya untuk display ya, display, instrumen, operator, layar komputer. Kemudian
juga untuk keamanan seperti infrared ya, dia gunanya untuk alarm. Dia tidak kelihatan, hanya untuk alarm ya. Dia tidak kelihatan, tapi tidak kita ke sana dia kita udah kena. Kemudian kalau dioda silikon atau zener ke arah majunya, tegangan thresholdnya itu sekitar 0,7 ya, silikon, gambarnya 0,6. Kemudian kalau zener arah baliknya, ya tegangan zener itu bergerak dari 2 sampai 1000 volt ya. Nah kalau di sini dia tegangan arah majunya thresholdnya sebesar 1,5 sampai 2,5 volt. Jadi berarti kita harus memberikan nanti tegangannya di atas itu ya. Kalau dia masih di bawah itu nanti belum ada arus. Kemudian walaupun ada arus, dia tidak akan nyala. Nah untuk nyalanya nanti dia memerlukan arus di atas sekitar 10 sampai 50 ya. Nanti ada sekitar 5 juga ada, kita lihat simulasinya nanti ya, 5 mili ya. Untuk amannya kita 10 itu. Jadi walaupun dia sudah ada arus, tapi dia belum tentu ada cahaya. Nah, ini ada batas akhir nanti ya. Jangan sampai melewati, kalau melewati nanti dioda kita potensi akan putus. Ya. Nah, untuk amannya nanti kalau tidak disebutkan berapanya, karena data sheet dioda itu tidak terlalu banyak ya, maka kita ambil aja 2 volt untuk amannya. 2,5 itu paling aman. Tapi kalau ada arus di antara ini di 2,5 itu udah pasti nyala lampu. Tapi kalau kita ambil 1,5, nanti dapat arus umpamanya 10 mili, tapi belum tentu dia nyala. Karena bisa saja dia velgnya 2. Ya, kalau 2 dia nanti kan 10 mili itu tidak akan sampai. Maka kita ambil yang cukup, ambil tengah-tengah lah, di atas setengah dengan 2,5 ambil 2 volt. Tapi ini ada juga dia yang di bawah 10 dan nyala ya, nanti kita lihat 10 mili ampere. Tapi jangan melewati 50. Cuman di simulasi nanti kita tidak bisa putusnya, kita kasih arus yang besar pun dia tetap nyala aja ya, karena tidak ada unsur panas di simulasi. Kalau dalam prakteknya dia akan putus gitu ya. Jadi bisa dilihat lebar data LED-nya. Nah ini dia. Jadi kalau dioda silikon, dioda zener, kita kasih tegangan, ada arus tegangannya melewati tegangan threshold, maka akan ada arus. Nah, di sini juga akan ada arus jika tegangan inputnya lebih besar dari tegangan LED-nya, maka akan ada arus. Tapi nyalanya belum pasti. Nyalanya nanti akan ada ketentuannya, dia jika arusnya lewat, ya kira-kira di atas 10, tapi nanti ada 5 lah ya, sampai 5. Di atas 5 lah ya, sampai 50. Nah, di sini untuk makin terangnya dia, jika arus makin tinggi, ya, arus makin tinggi, maka cahayanya akan makin tinggi. Cahaya itu lux dia, ukuran untuk besaran cahaya itu lux. Lumen, ya, akan naik. Tetapi ada batas nanti, ini dia. Arus breakdown-nya, nggak boleh melewati ini. Kalau melewati ini nanti akan rusak. Jadi ada 2 deh ya, ada tegangannya melebihi tegangan pelet, kemudian arusnya kira-kira di atas sekitar di atas 10 volt lah ya, 10 mili ampere lah ya. Nah makanya dikasih ini tahanan SAN namanya, tahanan seri, supaya nanti jika tegangan cukup besar arusnya masih dibatasi. Nah biasanya kalau untuk display-display digital, kita ini R-nya itu cukup 100 ohm, karena tegangan yang masuk hanya 5 volt ya. Itu bisa dilihat di lab yang untuk yang disebutkan untuk praktikum itu ya, praktikum digital. Itu kita menggunakan LED 5 volt. Kecemerlangannya atau tingkat cahayanya tadi tergantung dari arusnya tadi. Semakin tinggi arus, semakin besar, semakin terang dia. Untuk membesarkan arus ya, tegangannya dinaikkan atau R-nya diturunkan. Jika V-nya tetap, kita ingin lebih terang, berarti R-nya diturunkan. Tapi jika R-nya yang kita tetapkan, pada ganti-ganti R susah, jadi V-nya yang kita naikkan. Gitu ya. Asal tidak melewati arus breakdown. Ya. Ini dia, hitung arus LED-nya. Arus LED itu sama dengan tegangan sumber, ini tadi dia, dikurangi tegangan LED, dibagi dengan tahanan. Walaupun di dalam LED itu juga R, cuma sangat kecil, makanya diabaikan. LED, tegangan sumber atau V-in ya, yang masuk ke LED dikurangi tegangan LED. Ini kalau nggak diketahui, tulis 2 amannya ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, sebelum kita masuk ke contoh di sini, kita lihat dulu simulasinya ya. Lihatkan bahwa ada arus belum tentu ada LED. Arus yang sama belum tentu apa namanya
LED yang lain nyala, dia belum tentu nyala. Nanti bisa berbeda. Ya, kita lihat sebentar. Simulasinya. Oh, sebentar dulu ya, saya daripada kita bentar-bentar di sini. LED. Jadi dia warnanya itu macam-macam ya. Nah, ini untuk mengambilnya saya lihat di sini ya nanti. Ini udah sebuah untuk mengambil sih sama dioda ya. Jadi dia tempatnya di dioda. Cuman kalau kemarin kita dioda sama zener ya. Karena dia bagian ke bawahnya nanti ada untuk mengambil komponen lain ya. Nah, ini ya kemarin, ini dioda ada kita gunakan untuk penyara, ini zener untuk regulator tegangan, ini LED. Keluar ya, nanti fotodioda nih, LED. Ya, nih. Nah, ini dia. Yang kita ambil, ini yang ini dia, yang banyak ya. Oh, ini kita ambil satu-satu nanti. Ada biru, ya. Ada hijau, ada infrared. Nah, kalau infrared nggak kelihatan kita nanti ya. Cuma di sini ditampilkan. Ada orange, ada ini yang merah, ini merah ya, infrared. Itu kalau LED sesungguhnya nggak kelihatan sama kita ya. Kita sini tampilkan seperti itu. Ada kuning gitu ya. Nanti kita coba untuk yang berbeda-beda. Ini saya buat R-nya, R menggunakan R variabel ya. Atau ini dia, ambil ini ya. R variabel itu ada dua. Satunya ini R variabel mana? Ada sistem. Ini ya, R variabel dengan dua R. Kemudian ini potensio. Saya gunakan potensio ya. Di tiga kaki. Nah, potensio itu di tiga kaki, ya. Yang kaki pertama ke ini itu dia akan variabel R-nya. Kemudian kalau ujung-ujung kita gunakan, dia konstan seperti ini nih, 5 kilo aja terus. Nah, ini yang saya ambil variabel. Kalau kebalik, ini hanya putaran aja. Harusnya kan dia makin besar tuh ke kanan ya. Kalau kita ininya ke ujung ke sini, kita putarnya ke kiri dia makin besar. R-nya. Ini dia ya. Ambil contohnya nih. Sambil 20% dari 5 kilo. Jadi kalau dia 100% nanti dia berarti 5 kilo. Kalau 10% berarti dia 500 gitu ya. Sambil dulu umpamanya yang biru dulu ya. 100% R-nya. Ini kan 5 kilo nih ya. Dengan tegangan sumber 10 volt. Nanti kalau lihat hati-hati ya, ini cukup besar nih ya. Biasanya 5 volt kita. Nah, ininya mati dia kan. Harusnya berapa? Ini harusnya. Harusnya adalah 1,352. Jadi harusnya ada 1,35 mili. Tetapi LED-nya belum nyala. Tapi dia memerlukan arus tadi kan. Jadi ada arus belum tentu ada cahaya gitu ya. Kita turunin 90 dulu Bapak. 90 aja. Harusnya naik 1,5 dari 1,3. LED masih belum nyala. Berapa nanti LED-nya minimalnya ya nanti nyalanya. Turun 80. Nah, 75 lah ya. 1,7 sampai 1,8 masih belum nyala ya. Nah, langsung 50 ya. 50% berarti artinya ini 2,5 kilo. Harusnya udah 2,5 lebih ya. 2,68 sampai 2,7 mili. LED juga belum nyala. Nah, dia sekitar 5 mili minimal. Tadi kan 10 ya, idealnya itu. 35 udah hampir 4 mili ini. Tapi LED belum nyala juga. Sambil 30. 30 itu kan 1,5 kilo nih ya. Ini masih hampir 4,45 ya. Hampir 4,5, dia juga belum nyala. Lalu nanti kita ambil 20%, 25 udah ya. Nah, dia ya 5 mili lebih ya. Dia baru nyala untuk yang biru. Untuk hijau belum tentu. Ya. Itu untuk yang biru ya. Nah, kalau saya naikin lagi Pak ininya, arusnya ya makin terang nih ya. 20. Tadi kan masih 250 ya, ini masih aman ini. 16, 8 gitu ya.
Tapi jangan sampai 0 nanti di sini. Kilo deh kan tuh. Nah, ini karena I-nya sangat kecil, R-nya sangat kecil. Makanya kalau pakai R variabel, kita tidak boleh dia sendiri. Takutnya nanti 0. Udah kita ke 0 ini nanti dia akan putus. Nah, di sini biasanya ditambahkan R konstan. Umpamanya di sini R variabel ditambah dengan R1 kilo. 100 ohm umpamanya. Jadi dia kalau ini 0 masih ada. Tidak langsung putus. Kalau ini tadi kan langsung ini udah putus. Kalau yang sesungguhnya ya. Karena R di dalam dioda ini sangat kecil. Sehingga 10 volt dibagi R itu dia, ya kan? Kilo ampere sangat besar. Sama aja kabel kan? Cuman dia lebih, kalau kabel kan 0 dia nanti. Tidak ada arus. Nah itu dia. Ini besarnya juga. Ini 26 masih aman ya. Nah ini kalau dia nyala, udah nyala cukup. Nah, tadi dia 20 berapa tadi di sini ya? 25 baru ininya ya. Nanti ada yang tidak sama nanti. Yang ini kita megang. Dia dapat 5,5 lebih ya. Ini dia yang hijau. Saya tarik dulu 100% ya. Aman ditarik. Dia 1,6 sama dengan tadi ya. Di sekitar 5 nanti baru ini ya. Kita agak lompat aja ya ini ya. Langsung 70%. Udah 2,20. Langsung 50%. 3,2 juga belum. Di 5-an nanti ya. 5 milian ya. Sambil 30 dulu ya. 3 cuma 35 belum ya. 30 dia sudah. 35 kan. Berarti artinya apa? Di sini V-LED-nya lebih kecil daripada yang biru. Sehingga dia dengan 1,5 kilo dia sudah ada. Kalau di sini dia kan membutuhkan R-nya itu 25 ya seperempat, berarti 2,5 1,25 ya, 1,25. Baru dia nyala. Di sini 1,5 udah, apalagi nanti ini 1,25 ya, 25 ya. Satu ini aja lah. Beda kan? Kalau di sini kan 30 ya nanti. 30 dia mati. Nah, ya kan? Yang biru. Yang hijau artinya apa? V-LED yang biru ini lebih besar daripada V-LED-nya yang hijau. Lebih sensitif ya. Yang hijau sedikit arus lebih, tegangan lebih sedikit. R-nya kan lebih besar nih. R yang sama, ini masih mati, ini udah nyala. Nah, kita lihat lagi yang contoh LED yang lain. Ini tadi, ini kuning apa? Infrared ya, sebentar. Nah, ini kuning ya. Ini kuning. Kuning. Berapa ininya gitu ya. Itu baru kita ukur. Kita taruh dulu 100% ya. Nah, ini tadi yang biru ya. Yang hijau ya. Berarti geser. Berarti kan 5 lebih tadi 5,3. Ini juga nanti. 1,6 ya belum. Saya geser langsung 50 ya. Masih belum ya. Ini masih di bawah 5 kan. 3,3 mili. Kita geser lagi. 35 dulu ya. Nah, 35 sama, belum ya. Ini dia berarti, kalau ini kan 30, ini 25 tadi ya. Ini berarti sama. Yang biru dengan yang kuning, hijau dengan kuning ini 25. 30 dia sudah. Sudah nyala. Walaupun itu nyalanya belum terlalu terang tentunya. Ini dia, udah 5, hampir 5,5 ya. Hampir 5,5. Padahal dia kalau 35 masih belum ya. Mungkin 3,35 sekian masih. Karena kita lompatnya nggak bisa ya. Ini dulu yang merah. Ini infrared ya. Kelihatan dulu ya. Merah, hijau, kuning, biru, hijau, kuning, merah. Ini kita taruh dulu 100. Berarti yang hijau dengan yang kuning, V-LED-nya hampir sama ya. Yang biru yang terlalu tinggi itunya. Jadi kita ambil 50 dulu, ya aman. 50 udah 3,3 belum juga ya nyala. Ya. Ya. 40 juga belum nyala. 35 juga belum nyala. Ini sama. 30 juga udah nyala. Tidak perlu 25 ya. Ini 25, hampir 5,5 mirip dengan ini ya. Pasti velgnya beda dikit ya, tetapi dia hampir sama. Nah, yang terakhir ini infrared. Ini kalau sesungguhnya nggak kelihatan ini ya cahayanya. Dengan mata biasa ya, nggak kelihatan. Ambil 50 dulu. Nah, tadi udah ini ya. Jadi yang biru itu yang paling memerlukan arus yang lebih besar untuk nyala. Kuning, hijau, merah sama, relatif sama ya, sebenarnya beda tipis. Karena R kita turunnya nggak bisa banyak, 40 juga belum,
35, nah, ini sama. Jadi cuman ini kita harus aja tahu bahwa nanti dia nggak kelihatan sama mata. Makanya lihat, oh dia sudah switch-nya udah jalan, berarti peralatan yang dilihat ya. Sama 30% ya. Nah, itu contoh labnya ya. Jadi kita ambil contoh perhitungan sekarang. Jadi kalau LED-nya nggak disebutkan, ya kita anggap aja 2 volt ya. Ini ada sebuah LED ya, dengan tegangan inputnya 10 volt, dengan tahanannya 680, ini cukup tinggi karena ini 10 ya. LED-nya nggak ditanya, berarti kita anggap 2 ya. Apakah dia sudah nyala atau belum? Nah, segini tadi, dengan velgnya 2 volt ya, maka 10 kurang 2, 8 dibagi 6, 8-nya 11,8. Berarti ini sudah nyala. Karena lebih besar dari 10. Jadi sebenarnya di atas 5 sudah nyala ya. Nanti LED yang sama, dia bisa nyala atau tidak, tergantung dari besarnya arus yang lewat. Dan tegangannya tentunya ya. Tegangannya tidak lebih besar dari tegangan pelet, kemudian arusnya kira-kira di atas 5 miliampere lah ya. Tapi nggak boleh di atas 50. Jadi karena ini jalannya 11,8, cukup dengan tadi ya. Kalau tadi 5 aja sudah nyala ya. Nah, itu ya, LED yang berdiri sendiri. Nah, sebentar saya lihatin ininya ya, seperti apa. Sebentar. Saya lihatin dulu. Ya. Nanti kalau kita lihat bisa saya lihatkan. Sebelum kita masuk ke segmen ya. Kita lihat dulu bentuk wujudnya ya. Lihat yang berdiri sendiri dulu ya. Oh, saya pakai Google aja ya, kalau terlalu itu terlalu. Nah, bentar ya. Ini agak lama kalau Zoom ya. Bentar, tunggu dulu. Ini macam-macam jenisnya ya. Nah, ini saya. Ini nanti warnanya ada yang pembungkusnya itu yang diwarnain ya. Nah, itu dia harusnya pasti sama. Seperti ini nih. Ini dia belum nyala, sudah berwarna kuning, merah, biru. Ini biru apa hijau-hijau, biru ya kayaknya. Ini yang kelihatan biru, hijau. Nah, tapi yang di bawah ini, nah, ini berbeda ya. Dia setelah nyala dia baru, oh ini sama. Dia seperti ini nanti. Kalau yang ini, ya udah dia mati pun dia kuning warnanya. Ini mati pun dia merah, mati pun dia biru. Ini biru, ini hijau, ini kuning, ini merah, ini putih ya, transparan. Jadi kalau nyala ya, ya ini putih, ya ini merah, mati pun dia warnanya gitu, cuman ada cahaya atau tidak gitu aja ya. Nah, nanti yang seperti ini nanti nih, dia akan berbeda antara kalau dia nyala dengan mati. Nah, ini kalau mati dia nih. Ini dia warnanya bisa berbeda. Ini transparan. Mati yang tadi warna tadi itu yang itu dia ya, tadi itu. Biru, kuning, hijau yang berbeda arusnya, ini dia. Kalau yang ini dia sama, hanya bungkusnya yang diwarnai. Sehingga kalau mati pun dalam keadaan merah, dia dalam keadaan putih, dalam keadaan hijau, atau dalam keadaan biru. Kalau ini dia, kalau mati dalam keadaan bening. Nyala dia bisa merah, bisa hijau, bisa biru. Nah, nanti ada, kita dua-duanya punya di lab nanti kita lihatkan nanti. Yang satu-satu ya. Ini dia nanti.
Kalau dia nyala baru kelihatan warnanya apa. Kalau ini enggak, mati pun dia sudah kelihatan. Ini biru, ini kuning, ini hijau. Kalau dia nyala, ya tambah cahaya aja. Nah kalau ini enggak, cahayanya akan muncul sesuai dengan warna nanti. Nah, dia dari bahan semikonduktornya ya. Kalau ini dibuat dengan satu jenis, yang bungkusnya yang dibuat bermacam-macam. Perbedaannya nanti ya. Anoda katoda kan. Ini sweet, kalau udah masuk halus sweet. Jadi dia bisa merah, yang ini ya, biru, malah nanti infrared. Kalau di sini sudah seperti ini nih. Ini kalau mati ya, ini putih, ini biru, ya, ini hijau ya, ini kuning, ini merah. Kita kelihatan gitu ya. Nah, ini R-nya tadi kan. Nah, kalau ini nanti dia bisa warnanya merah, bisa warnanya biru. Kalau mati dia bening gitu ya. Tapi kan ini mati bening, nyala juga bening gitu ya. Kalau ini paling kayak cahaya lampu ini deh ya, buah lampu. Ini merah, mati merah, nyala juga merah. Nah ini nanti yang kita bahas tadi ya. Kalau ini berarti dia sejenis. Apakah dia dari warna, biasanya warna yang ini ya, yang agak kuning-kuningan biasanya. Bungkusnya dia, ini biasanya lebih murah harganya ya. Nah bungkusnya warna ditentukan oleh bungkus. Nah ini berarti dia R-nya kita bisa sama nanti. Nah kalau ini nanti kita berbeda, bisa berbeda ya, karena arusnya berbeda. Ini yang satu-satu gitu ya. Jadi saya itu sekalian. Kita lanjutkan bentuk LED kalau sudah untuk display bilangan bawahnya nanti ya, display bilangan. Jadi dia akan seperti ini. Oh, tadi kan satu-satu ya. Kalau kita membuat bilangan ya kita susun. Namanya 7 segment. Biasanya ini untuk angka. Kalau kamu lihat di itu ya pengisian pom bensin, nah, contohnya ya, itu dia kan gunakan 7 segment itu. Karena dia kan angka semua ya. Tidak ada huruf. Itu dia kan udah 1 liter, 1,1, 1,2 tergantung dia kan. Nah ini dia displaynya. Namanya 7 segment. Dia LED-nya terdiri dalam satu paket itu ada 7 LED, makanya disebut 7. Tetapi nanti kalau sesungguhnya tuh kakinya nggak 7 ya, karena nanti ada untuk powernya, ada untuk groundnya, baru 7-nya untuk LED-nya tadi. Berarti 9 kan, berarti nanti 10. Karena nanti ada powernya untuk VCC-nya 2. Aktif power itu ada 2. Itu kalau yang hanya benar-benar angkanya, di sini ya 1 sampai 9, 0 sampai 9. Mungkin dia bisa bikin A, B, C, E, F ya, kalau untuk hexa ya. Nanti hexa nanti kita masuk ya sekarang. Nah, dia ada 2. Kalau LED tadi kita tinggal kita mau LED yang berwarna atau bungkusnya yang berwarna. Itu tadi kan. Kemudian kalau dioda biasa ya ini berapa watt. Kalau dioda Zener berapa volt Zenernya. Nah, tahu kan? Nah, kalau 7 segmen juga begitu. Dia terdiri dari 2 jenis. Bentuknya seperti ini ya. Ada 8 segmen yang untuk menunjukkan segmennya ya, tapi dia nanti ada berarti 7 kaki dong, enggak ini seperti ini. Bentuknya dia antara kedua jenis itu fisiknya sama. Nah, ini contohnya dengan ini dia. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini yang bawah. Nah, ini. Kalau ini pakai titik ya. Titik. Berarti nanti untuk desimal atau untuk ribuan. Ini urutannya nih. Urutan kakinya ya. Bawah. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini ada 10 nih. 2, 3, 4, 5. Padahal ini cuma 7 kan? Ya. Untuk power, PCC dan ground. Nah, ini satu titik. 10 kaki. Kadang-kadang yang nggak ada titik, dia PCC-nya 2. Di sini ada, di sana ada. Urutannya gimana? Nanti dicari. Baru urutannya. Ini dia. ABC-nya. Jadi kita cari dulu COM-nya. Ada 2 COM-nya kan? Jadi baru A, B, C, D, E, F. Nah, yang segmennya ya.
Ada 10 kaki dia kan. Ini ada di sininya nih. A, ini B, C, D, A komonnya ya. Common. Nah, ini dia apa? Ini dia ada common anoda atau common katoda. Fisiknya sama seperti ini. Ini warnanya juga macam-macam ya. Ini red nih. Boleh nyala seperti ini nanti. Nah, ini jadi ada dua. Ada common anoda dan common katoda. Apa yang maksud di common anoda? Jadi ini yang disimbolkan di sini hanya segmennya saja ya. Padahal di kakinya ada power ya. Itu kita lihat ini juga. Simulasi nanti ada dua yang sudah digabung dengan desimal apa konversi desimal ya. Ini yang masih utuh. Jadi pertama common katoda. Jadi katodanya digroundkan. Sehingga kita untuk mendapatkan angka 1 di sini, berarti ini A sampai G kan, angka 1 berarti B dan C-nya dikasih tegangan. Tadi 5 volt kira-kira ya, kalau ini 100 ohm. 5 volt. Berarti B dan C jadi 1 gitu. Kalau untuk 0, berarti selain G, dia dikasih tegangan. G-nya tidak dikasih tegangan. Tadi kan gampang nih kan ininya. Cuma kan repot. Angka 2 apa? Berarti A, B, G, E, D. Angka 3, A, B, G, C, D. Angka 8 semua gitu ya. Angka 9 selain E. Angka 7 dia A, B, C. Angka 6 ada yang ini dia. A, F, G, E, D. Ada juga yang F, G, E, D. 6-nya ya, kayak B. Ada juga yang 6-nya ini. Itu dia. Nah, dia common anoda. Berarti udah gampang ini, tinggal kasih tegangan nyala. Common katoda namanya ya. Common katodanya ada di ground. Ini R-nya di luar lab nanti ada di luar satu segmen ya. Ini dalam satu segmen nggak ada. Nah, kemudian yang satu lagi sebut common anoda. Kalau tadi katodanya sudah dikasih ground, ya udah tinggal ABC-nya dikasih tegangan. Kalau ini enggak, sumbernya tadi yang mau kita isi tadi di sini sudah ada nih tegangan 5 volt atau 10 volt gitu ya. Cuma di bawahnya nih masih kosong. Nah, ini disebut common anoda. Anodanya yang dikasih tegangan. Kalau tadi di sini katodanya digroundkan. Katodanya digroundkan, inputnya di anoda. Di masing segmen. Sedangkan seluruh segmen di anoda dikasih tegangan. Disebut common anoda. Sedangkan katodanya masih ngambang. Nah, sehingga jika ini tegangan, jangan kita kasih tegangan juga supaya nyala seperti ini tadi. A dikasih tegangan nyala kan. Yang 5 volt lah gitu ya. Nyala. Di sini ini 5 volt dikasih 5 volt ya mati dia malah. Berarti di sini dia dikasih ground, digroundkan. Jadi A sampai F-nya digroundkan. Jadi untuk mendapatkan sama seperti tadi ini, angka kalau common katoda tadi untuk mendapatkan angka 1, B dan C dikasih tegangan, sedangkan common anoda B dan C di ground. Nah, itu dia. Yang lainnya bisa biar ini gampang. Kalau saya dikasih tegangan, B dan C di ground. Kalau common katoda, B dan C dikasih tegangan. Itu perbedaannya. Nah, ini kita lihat simulasinya. Nah, simulasinya. Sebentar lagi ya, kita kira-kira ya 5 menitan lagi lah. Jadi simulasinya dulu ya. Tadi lihat sudah. Ya, sebentar, saya pindahkan dulu dengan gampang. Sekarang 7 segmen. Kita ambil dulu yang realnya kakinya seperti apa. Tapi nanti kita untuk simulasi kita gunakan yang ini nanti ya. Nah, ini dua tanda ini. Dia ada nanti lihat di sininya CK common katoda nih. Jadi common katoda apa? Berarti dikasih tegangan ABC-nya dia akan nyala. Nah, ini katodanya ini kita kasih ke ground ya. Ground kan. Barangnya kan ground kan. Tapi kalau di sesungguhnya nggak perlu. Karena dia ada tegangan, sudah ada ground ya. Jadi nanti yang kita isi nanti adalah A sampai Y-nya. Nah, kalau di simulasi ada katodanya digroundkan. Sama gambar tadi ya. Mirip dengan gambar tadi. Katoda digroundkan. Kita lihat dulu. Jadi di simulasi juga seperti itu. Nanti perbedaannya dengan yang di lapangan nanti katodanya digroundkan. Nah, salah ambil. Katodanya digroundkan. Betul, common katoda ya. Katoda kan ground ya. Anodanya yang kita isi. Untuk anoda
anodanya dikasih tegangan 5 volt ya. Di sini juga seperti itu. Jadi common katoda dulu tadi kan, nih common katodanya. Ini sebut angka 3 nih. Angka 3 perlunya adalah A, B, C, D, G. Nah, angka 3 nanti. Bukan repot ini, nanti kita buatkan yang lebih gampang nanti. Tapi kita harus belajar digital dulu nih, rangkaian digital ya. Nih, sambung nih kan. Katodanya ke ground, A sampai G-nya kita mau apa? Angka 3 nih berarti A, B, C, D, G. Nyalakan ya. Coba dulu nih, yang katoda dulu ya. Jadi angka 3 kita buat berarti A, B, C, D, dan G di BCC-kan. 5 volt. Sedangkan common katodanya di ground. Kan dalam prakteknya common katoda itu enggak. Dia cuma kita nanti ada power dengan ground harus disambungkan. Baru A sampai G-nya kita mau apakan. Enggak gitu ya. Enggak. Nah, kalau 2 apa tadi? A, B, C, D. A, B, C, D. E. E nyambung. 2 ya. Tetapi C putus. K2 ya. Nah, itu kan repot tuh kan. Kita lihat repotnya dulu. Ya. Kalau dia langsung kita gunakan seperti ini. Angka 2 atau begitu. Berarti yang disambungkan ini. Angka 8. Angka 0. Nah, angka 0 dulu. Nah, ini semua kecuali G. Nah, nanti G-nya ada menjadi 0. Ini kalau kita gunakan output yang mau kita nyalakan tuh segmennya langsung ke sini ya kan. Jadi selalu ada bisa. Kalau yang paling sedikit kan angka 1. 1 dengan B dengan C kan. Angka 8 berarti semua. Anda dulu ya. Nah, untuk gampangnya, ini kalau saya di lab, sudah sebutkan untuk self containment itu, dikonversi dia dari BCD binary code desimal. Ini IC-nya nih. Kita belajar IC dulu nanti, tapi 7448. Berarti outputnya langsung ke lab. Inputnya tadi gimana saya? Ini kalau 8 kita begini semua, gitu kan? Ini coba lihat. Yang di sini ya. Ini dia aslinya. Nanti sudah disediakan ini. Ya, kalau yang ini, nah sini diambil ke dia. Lihat, kita sampai di sini. Ambil tempatnya ya, mana ngambilnya. Hexa display ya. Yang ini ya. Ini bisa dia lebih repot atau tomografer. Ini dia. Ini yang udah pakai konversi BCD ya. Nah, yang belum di sini nih. Nih. Ke bawah. Nah, nih. Common anoda. Apa ini kan? 7, 8. Ini yang biru, hijau, oranye, yellow. Common katoda sama. Biru, ini yang merah ya. Yang nggak pakai ini merah deh. Biru. Ini juga biru, ini merah, biru, hijau, common katoda. Nah, kita tadi kan common katoda dengan anoda ya. Nah, kemudian yang ini yang realnya nih ya. Nanti kalau untuk display kita langsung gunakan ini nanti. Nah, realnya kita pakai ini nih. Nah, ini itu sebenarnya ini digabung dengan ini. Nah, contohnya tadi ya, saya buat mulai dari angka 1, 0 ya, 0. 0. Dan langsung ini kosong. Lewat ini ya hasilnya. Ini saya masukin 1 binar ya. Ini berubah. Sama ini. 2, nih. Hanya 1 jadi angka 2. Kalau tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 segmen kan? Ini hanya 1. 3, 8. Maksud saya 8 ini. Oh, 7. Nah, ini dengan ini tuh 74 dia udah disediakan di simulasi. Tuh, cuman di simulasi adanya ya. Kalau di kita harus kita bikin sendiri nih. Tidak bisa langsung. Konverter ya. Aku mengkonversi BCD binary
ke desimal. Tapi ini sebenarnya bukan desimal ini. Lebih dari 10 nanti ya. Yang di atas ini agak beda. Nah, ini dia. Untuk membuat ini tuh, ini sudah ada ininya ya. Harus ada. Ini gimana? Kalau input nggak masalah. ABC ya. A, B, itu benar ya. Udah ini juga. A sampai F. Ini sini. Ini inputnya ABC. Ini ada keterangan lagi. Nah, di mana itunya dia? Kita lihat data sheet-nya. 74. Data sheet-nya. Nanti waktu kita belajar digital seperti ini nanti dikasih buku dataset ya, sudah disediakan ya. Nah, ini dia. Kaki-kaki tadi ya. Hasilnya seperti ini nanti. Ya. Ada 16 kaki. Nah, ini yang belum ada kan. LT, BI atau RBO, RBI. Yang lain sudah ada. Ini belum, kalau di simulasi enggak. Di sini enggak apa-apa. Kalau di praktek ini harus, enggak jalan dia. Nah, ini dia untuk supaya dia jalan tadi. Ini dia. Nah, RT, RBI atau BIMD. Nah, ini high ini berarti high. Kalau 5 volt, 5 volt, kalau 10 volt, 10 volt. Kalau low ini 0, gitu ya. Nah, ini dia. High, kalau silang ini boleh high, boleh low. Nah, kalau ini sudah high tadi ini, untuk hitung ya, dari 0 sampai 15 ini. Berarti LT, LT barnya ini, RBI barnya, berarti dia aktif low ya. Ini harus, high ini boleh, high atau low. Sama ini. Kalau tidak, nanti dia off terus atau on terus. Nah, kalau ini baru dia nyala. Makanya tadi, simulasi, desinatin tadi, sedikit lagi ya. Tuh. Nah, tadi ini kan tadi, nah, sebenarnya RBI, LT, BI, RO. Ini kan. Nah, ini kita hubungkan ke VCC semua. High tadi ya. Hubungkan ke VCC. Tiga-tiganya digampar, hubungkan ke VCC. Ini. Supaya dia bekerja. Kalau enggak dia, nanti angkanya tetap. Angka 8 terus, angka 0 terus, atau kosong terus ya kan. Nah, saya istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Setelah sholat maghrib juga 6:30 ya. Nah, sekarang kita masuk ke common anoda ya. Mana common anoda, VCC-nya atau inputnya sudah ada. Ya, inputnya sudah ada. Jangan dikasihkan, 5 volt, 10 volt gitu ya. Cuman katodanya masih ngambang. Makanya supaya ada arus yang mengalir ke sini, maka di sini harus ground. Nah, hanya katodanya kalau di simulasinya disimbolkan dengan katodanya ke ground. Jadi ya, common katoda CA. Nah, ya, ini ke ground. Ininya ke CA-nya ke 5 volt. A, B, C, A sampai G-nya yang ke ground. Kita mau membuat angka 2 gitu ya, angka 2. Maka yang perlu digroundkan adalah A, B, D, E, G. F dengan C kosong. Kalau kita mau angka 6 gitu ya, yang harus dimatikan ya. 6 berarti C-nya disambung dulu, kemudian B-nya diputus. Jadi angka 6. Nah, ini F-nya belum. Nah, F-nya belum. Oke ya. Satu seperti itu. Nah, sama dengan yang common katoda tadi, maka kita hubungkan juga ke IC BCD konversi ke desimal. Cuman, nah ada cumannya dia kan ground, sedangkan ini tegangan ya masuk ya untuk ini. 0 dia 0, tegangan yang masuk. Nah, tadi ya. Nah, untuk itu outputnya sebelum masuk ke 7 segment common anoda, makanya di notkan dulu gerbang not. Nanti yang kita pelajari ya. Ini inputnya, outputnya Y. Pin ke. Jadi dia sudah sama dengan kita groundkan. Jadi kalau kita IC-nya, tapi nanti ada juga IC yang ini ya, apa namanya, outputnya ini aktif low. Nah ini baru gunakan ini dia nanti langsung. Tapi kebanyakan IC itu adalah aktif high. Ya. Terpaksa kita gunakan ini ya, gerbang 0. Nah sama dengan tadi 0 ya, jadi 0. 1 diikut 1.
Jadi nggak perlu kita satu itu adalah C dan D-nya apa? Ya. B dan C-nya ke ground, yang lainnya enggak. Angka 2 itu tadi kan, angka 6 hanya apa tadi? Yang enggak ada hanya B yang kosong gitu ya. Nah, ini kan tidak. Angka 6 ini dia. Ada jauh. Angka 6. Tinggal ini ya. 4 benar ya dengan 2 benar. Dia akan 6. Nah, ini ya, lalu gini dia. 7, tinggal tambah 1 lagi. Nah, 8, apalagi 8. Hanya 1. Ya sudah. Oh, tadi kan 8 berarti semua dihubungkan ke ground kan? Itu dia yang sama-sama common katoda. Kebanyakan karena output dari konversi ini adalah bilangan, ya adalah bilangan aktif high sebut ya, berarti ada tegangan baru outputnya itu, maka dia menggunakan common katoda, jangan common anoda. Tapi jika kita sudah terlanjur punya common katoda, nggak punya common anoda, bukan nggak bisa, bisa, tapi dengan tambahan satu komponen lain, namanya inverter atau gerbang not. Yang artinya output dari BCD converter ini dibalik dulu. Dapatnya 1 di sini menjadi 0. Jadi 0 di sini. Karena dia ground kan? Ground. Nah, ini sudah disimpulkan kalau untuk simulasi nanti kita tidak perlu menggunakan yang ini, tapi kita gunakan. Nah, di sini tadi deh ya. Yang nah, bukan yang ini ya. Ini kan masih tadi ini. Nah, ini ya. Plus minus. Yang kita gunakan. Dia sudah gabungan. Tapi dia ini aktif high ya, gabungan. Ini dengan ini. Aktif high. Berarti dia common katoda yang dihubungkan dengan IC 7448 atau BCD konversi desimal. Konversi bilangan BCD ke desimal. Ini ya, sebenarnya heksa nih. Nah, ini heksa nanti. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang yang bagian berikutnya tadi sudah common katoda ya, nih. Nanti kita memberikan, nah kalau kita buang ini satu-satu seperti ini langsung repot itunya kan, makanya kita hubungkan sebelum masuk ke lab dia dihubungkan dulu ke konversi inverternya ya, dari BCD ke desimal, sehingga kita tidak perlu menyalakan untuk A, untuk angka 1 B dan C, cukup yang angka 1 mana binarnya. Kemudian fotodioda, nah kalau tadi ini kebalikannya, kalau tadi LED 7 segmen dia ada tegangan, kemudian juga ada arus yang mencukupi akan keluar cahaya. Nah, di sini kebalikannya, fotodioda. Cuma kalau di simulasi nanti tidak ada cahaya ya, itunya simbol cahayanya, kita kasih ke arus nanti dia. Jadi dia akan ada arus, ya berbeda, kalau diberikan kepada dia itu arus arah balik, kemudian ada cahaya, baru ada arus. Jadi arah balik dia seperti Zener ya kerjanya. Kalau LED dia seperti dioda silikon, germanium. Kalau 7 segmen juga gitu. Nah, ini dia ada dua, ada cahaya dulu. Kalau LED tadi kan ada arus baru ada cahaya. Ini akan muncul arus kalau ada dikasihkan tegangan arah balik dan ada cahaya. Nah, kita lihat dulu ini bentuk fisiknya seperti apa. Ini dia ada macam-macam ya. Nah, contohnya itu adalah untuk membuat orang lampu otomatis biasanya lampu jalan ya. Kalau siang hari dia mati, malam hari dia nyala. Cuman ini dibalik. Karena ini siang hari dapat cahaya kan, berarti ada arus dong, nyala dong lampunya. Nah, ini kita balik dengan inverter tadi. Jadi ada cahaya, ada arus, dibalik sama dia menjadi tidak ada arus. Tidak ada cahaya, dibalik menjadi dia ada arus. Jadi nggak berdiri sendiri. Ini seperti ini dia. Ini arus transparan ya, biar masuk cahaya. Ada kotak, ada yang. Nah, seperti itu kita kalau untuk lampu.
Jadi harus dibalik, kalau enggak dia kebalikan nanti. Siang hari dia nyala, malam hari dia mati. Kalau langsung ini ya digunakan fotodioda kan akan ada arus jika kasih tegangan kan, jika ada cahaya. Nah, kita balik nanti. Malam hari dia nyala, siang hari dia mati. Jadi kalau kena cahaya, dibalik dulu di sini dengan inverter, baru dia masukin. Nanti kalau tidak ada cahaya, baru dia inverternya membalik, malah ada arus. Nah, seperti itu nanti dia. Jadi switch-nya kebalik, saklarnya kebalik kalau ini ya. Kalau nggak pakai itu, ya kita kebalik nyala. Kita nanti siang hari dia nyala, malam dia mati. Nah, ini wujudnya ya. Nah, kita simulasi, karena di simulasi tidak ada cahaya, maka diganti dengan arus gitu ya. Nanti kalau arusnya nggak ada, walaupun dikasihkan tegangan kepada dia, arah balik, dia tidak akan ada arusnya. Kita lihat. Ini bagian-bagian terakhir ya. LED-nya, kalau LED sini dikasih nggak bisa, maka sambil arusnya ya. Lihat ini. Ini ada tegangan 10 volt, arah balik. Nah, di mana di fotodioda sama, dioda juga ya. Dioda, kalau tadi kita LED, ini di bawahnya fotodioda. Jadi macam-macam tuh ya. Ini proteksi dioda sama. Proteksi, semacam saklar dia. Nah, fotodioda ya, nih ya, fotodioda. Jadi dia panah. Kalau simbolnya panahnya ke dalam. Kalau LED, panahnya keluar. Nyala dia nanti baru dia akan ada. Nah, ini kan, ini saya cabut dulu. Nggak ada, dikasih cahaya. Nah, ini nggak ada arus mamanya ya di sini. Harusnya nih, nano. Nano itu nggak ada arus ya, no. Mikro aja baru dia, kalau itu penguat pun ya, nano. 0,1 mikro. Kemudian kalau dikasih cahaya di sini, dikasih ada arus, ini kan ada cahaya nih, ada arus di sini dong. Walaupun di sini ada arus, cahayanya nggak ada, ini bisa juga ya, ya karena dia arus, baru dia akan ada arus. Nah, lihat mili kan dari 0 tadi nano ya menjadi 11 mili. Tergantung ini ya, 10 volt dibagi dengan 1 kilo ditambah ini R-nya dia. Kalau ini kan dapatnya 10 mili. Nah, ini tambahannya dia arusnya. Harus kan kalau ini biasa saja nggak ada dioda kan, ini harusnya kan 10 dibagi 1 kilo kan 10 mili. Nah, ini ada jadi dia harus tambahan dari ini tadi. Tapi kalau nggak ada ini, yang 10 milinya ikut hilang. Nggak ada cahaya, yang arus 10 mili juga hilang. Ada cahaya 10 mili ditambah dengan arus yang dihasilkan oleh fotodioda yang berasal dari cahaya ini. Jadi cahaya nanti dia kena apa? Semikonductornya menjadi arus elektron ya. Ini arusnya akan tambah. Artinya kalau tanpa dia ini kan harusnya nih 10, ini kan bertambah. Tapi kalau tanpa dia tidak ada cahayanya beda. Tapi kalau ini kita putus nih, kita coba ini ya. Nah, jumper ini. Ini dia nanti kan besarnya adalah jumper aja ya sini ya. Tapi dia kan harus nggak ke sini nanti. Dari sini dong harus. Nah, ini harus di sini adalah jadi 10 mili nanti. Ya, 10 mili kan. Nah, kalau tanpa dioda. Nah, baru sini saya kasih saklar lah gitu. Ini kan untuk dia, ini untuk kalau tanpa diodanya di sini. Nah, oke. Dia bertambah arusnya kan? Nah, dari mana? Dari cahaya yang mengenai dioda, fotodioda. Ini kalau arusnya tanpa dioda kan ini, dioda 10 mili. Nah, kalau nggak ada arus, nggak ada cahaya yang mengenai dioda, ya, berarti dia nol. Putus juga di ini, putus. Ini udah putus, diputus. Dikenain cahaya fotodiodanya, dia akan menambah arusnya. Tadi 10 kan, kalau sini tadi lewat sini dia tambah. Berarti kan ada tambahan dari dioda sebanyak 1,163 miliampere. Realnya dia ini kan 10. Ini kan 10. Nggak ada fotodioda. Nggak ada arusnya. Dua-duanya hilang malah. Ada cahaya yang kena, maka dia akan jadi tambahannya kan 1. Tapi kalau nggak ada cahayanya, malah 0. Bukan 10 ya, 0 dia. Nah, itu fotodioda. Nah, ini yang terakhir,
disebut nanti dengan varaktor. Varaktor itu, kalau R tadi kita R variabel ya, R variabel. Nah ini tadi dia. Semakin besar cahaya yang masuk, semakin besar arusnya. Nah, kita nggak ada cahaya tadi kan, susah. Tapi kita tambahkan arusnya. Nah, ini lagi dulu. Belum masuk ke varaktor. Jadi arusnya yang saya tambahin. Tadi dia 25 ya. Saya gedein dulu. 40 lah ya. Kalau dia ada arusnya. 11,163. Cuma di sini nggak ngaruh ininya cahayanya. Nah, ini saya tambahkan nih. Arusnya makin tinggi ya. Jadi arusnya 4,4. R-nya saya kecil, harusnya kalau tambah arusnya ya. Harusnya tambah nih. Ini kan tetap aja nih. Karena ini bukan cahayanya yang masuk. Nah, kalau di fotodioda sesungguhnya seperti itu dia. Bertambah arus, bertambah cahaya, arus yang dihasilkan dioda akan bertambah. Nah, kalau kita hubungkan ke LED nanti kan, LED-nya akan nambah terang gitu ya. Ini optocoupler sebelum masuk varaktor ya, adalah gabungan. Dia satu paket ini. Ada yang ininya letaknya terpisah, ada yang satu paket ya. Nah, tapi satu biasanya untuk sensor, umpamanya orang yang masuk ke pintu tertentu, dia akan kalau nggak dimatikan apanya sensornya di sini, sensor cahaya ya, maka akan terdeteksi, alarm akan menghubungi. Nah ini itu bisa. Tapi kalau untuk sensor umpamanya kartu gitu ya, sebenarnya biasanya ini kartu berlubang nih karena ada cahaya ya. Yang berlubang dia lolos, yang tidak berlubang dia tertutup. Nah, sebelum ada kartu magnet seperti sekarang, dia ini yang digunakan kartu berlubang. Nah, ini dia biasanya pakai kecil. Nah, kita lihat sebentar ininya. Optocoupler ya. Dia ada yang terbuat dari transistor, ada yang terbuat dari dioda. Ada yang dia kepingan antara LED dan ini dia bentuk ininya ya. Kita lihat ini bentuk gambar sesungguhnya. Yang macam nanti ya. Ini yang kita akan belajar dioda, ini yang diodanya ya. Ini dia. Jadi dikirain ada cahaya nanti, nah seperti baterai gitu ya. Dia akan menghalangi. Nah, cahaya dari LED akan masuk ke fotodioda sehingga nanti akan ada arus. Arus ini akan dihubungkan ke peralatan umpamanya ke alarm atau ke ini, satu paket ya. LED dengan fotodioda. Yang ini yang berdekatan. Ada juga nanti yang terpisah seperti ini jauh. Nah, biasanya ini cahayanya biasanya menggunakan infrared, cahaya tak tampak. Kalau LED tadi kan tak tampak ya. Yang dari LED ke fotodioda digunakan cahaya tak tampak supaya dia fungsinya sebagai pengaman. Nah, kalau dia kelihatan kan orang menghindar kan. Ini yang satu paket nih ya. LED di sini dia. Ini yang terpisah. Nah, ini dia ada dari dioda, ada nanti dari transistor. Karena kita belum masuk transistor, kita masuk dioda dulu. Gabungan dia ya. Nah, gunanya itu digabungkan untuk ke alarm biasanya. Sehingga kalau ada yang lewat, cahayanya kan terhalang. Terbang cahaya, nanti arus akan mati seperti tadi kan. Nah, ini kalau ini kan cahayanya ada nih. Ada halang gitu ya. Ini arusnya seperti ini tadi. Ini kan ada arus. Dan ada arus kan bisa kita hubungkan ke peralatan lain ya. Nah, kalau nggak ada arus, jangan putus. Nah, nggak ada apa? Kalau nggak ada arus, nah ini tidak ada arus ini akan membunyikan alarm. Berarti ada sesuatu, berarti orang yang nggak berhak masuk ruangan. Itu contohnya ya. Gunanya itu nanti. Atau untuk kartu masuk, kalau sekarang udah gunakan magnet ya, atau menggunakan malah apa, retina mata gitu ya. Jadi dia autocoupler itu adalah gabungan LED dengan fotodioda. LED arah maju kerjanya dapat arus yang mencukupi akan muncul cahaya. Cahaya tadi akan dikirimkan ke fotodioda, di mana fotodioda kerja arah balik. Nah, inilah arus di dua ini. Kalau tidak ada arus ini juga ada. Walaupun ada tegangan sini, dia akan tetap arusnya. Nanti arus kedua itu adalah arus di satu
ditambah dengan dia dihasilkan oleh cahaya. Nah, ini yang terakhir hitungannya. Paraktor itu kalau di resistor, dia kan ada resistor variabel. Atau tadi kita gunakan potensio. Ya, potensiometer. Potensio ya. Di mana R-nya bisa berubah-ubah. Nah, dioda juga ada, dioda apa namanya? Dioda variabel. Tapi untuk mengubahnya kan kita yang memutar. Nah, ini nanti kalau waktu kita belajar membuat frekuensi sekian gitu kan, nah, nanti kita bisa ubah C-nya. Nah, berarti kan kalau variabel, berarti kita putar sendiri kan. Nah, paraktor ini dia bisa tanpa kita ubah tegangannya yang kita turun naikkan. Teman ingat sama seperti potensio tadi, potensio umpamanya dia potensio 5 kilo, maksimalnya itu adalah 5 kilo. Ini umpamanya 3 kilo, maksimalnya 3 kilo. Tidak bisa lebih, tapi kurang bisa. 1 kilo dia bisa, 1,5 bisa, setengah kilo bisa, 100 ohm bisa. Tapi 3,2 kilo nggak bisa. Nah, sama juga seperti juga dengan paraktor. Paraktor itu dia maksimalnya. Jadi arah baliknya, maksimalnya adalah kapasitansinya sekian. Namanya 1 mikro. Itu maksimalnya. Dihubung balikkan dia nanti, arah maju dia ya. Sama dengan dia biasa, dikerja arah balik sama dengan Z6. Di arah balikan, dia makin negatif, kita masih tegang arah balik kan, masih makin besar tegangannya, C-nya makin kecil. Nah, ini kalau kita hubungkan dia sama satu filter, frekuensinya dia akan bertambah. Jadi umpama 1 kilo, tegangannya ditambah besar, dia akan menjadi 1,5 kilo. Besarkan lagi tegangan arah balik tapi ya, C-nya berkurang. C-nya berkurang ya. Dari 1, dia akan turun. Masih setengah, mikro, 1/4, dan seterusnya. Yang kecil. Nano, frekuensinya makin besar. Kita tidak mengubah pengganti C. Tidak mengganti C. C itu mahal. Ini dia lebih murah, tegangannya kita. Tegangan bisa kita atur kan. Tanpa memutar, dia bisa kita atur dengan R tadi. Ya, frekuensi yang kita ubah-ubah itu bisa bervariasi. Karena mengubah lebih gampang adalah mengubah C-nya ya. Nah, karena nanti dia mempemerangkan RC. R frekuensi itu seper RC gitu ya. R-nya kan nggak susah. C-nya yang kita bisa kecilkan. Jadi dia maksimalnya, tapi pada saat maksimal dia adalah frekuensi terkecil. Pada saat dia tegangannya maksimal negatifnya, berarti dia C-nya makin kecil, berarti frekuensinya makin besar, terbesar ya. Untuk ukuran ini. Nah, sampai di situ kuliah kita bahan semikonduktor, dioda ya, bahan semikonduktor khusus ya. Nah,